Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yan Surono dalam bahasan fisika rangkaian searah. Baiklah, sahabat-sahabat semuanya masih semangat dan harus tetap semangat di dalam rangkaian searah. Dalam tujuan pembelajarannya adalah satu, peserta didik mampu menggunakan voltmeter dan ampermeter untuk menentukan nilai tegangan dan arus dengan benar setelah mempelajari hukum Ohm. Yang kedua, peserta didik mampu mengevaluasi karakteristik dan prinsip kerja peralatan listrik searah dengan benar setelah mempelajari materi rangkaian elektronika. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff dalam pemecahan masalah listrik searah dengan benar setelah berdiskusi tentang hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menghitung energi dan daya listrik dengan benar setelah berdiskusi tentang aplikasi listrik searah. Baiklah, kita awali yang pertama, hukum Ohm. Ya, di dalam hukum Ohm ini ada pengukuran arus dan tegangan listrik. Persamaan kuat arusnya I itu nilainya sama dengan Q per T atau kuat medan. Muatan listrik. Q itu adalah muatan listrik, satuannya dalam bentuk coulomb. T itu adalah waktu. Karena yang bergerak, yang mengalir itu ada banyak, berarti kan sebanyak apa? Berarti kan ada N jumlahnya, jumlah elektron yang mengalir dibagi dengan waktu. N kecil itu menunjukkan jumlah. Hubungan kuat arus dan tegangan listrik, persamaan kuat arus dan tegangan listrik didefinisikan I sama dengan V dibagi dengan R. Nah, ini adalah hukum Ohm, bahwa hambatan nilainya sama dengan tegangan dibagi arus listrik. Kemudian hambatan listrik, persamaan resistensinya adalah R sama dengan Rho L per A. R ini adalah resistansi resistor, sedangkan Rho itu adalah hambatan jenis. Sedangkan L panjang konduktornya atau penghantarnya, A itu adalah luas penampang. Kemudian persamaan hubungan resistensi dan resistivitasnya, R nilainya sama dengan R0 dalam kurung 1 ditambah alfa delta L. Nah, R itu adalah resistansi pada suhu tertentu. Sedangkan R0 itu didefinisikan resistansi pada suhu mula-mula atau awal. Kemudian di situ ada alfa. Alfa ini koefisien suhunya. Sehingga ada hubungan antara panas, jadi panasnya mengalami pemuaian panjang. Itu secara definisinya dari resistensi dan resistivitasnya. Kemudian kita kembali ke slide sebelumnya. Oke. Nah, rangkaian elektronika dan hukum Kirchhoff-nya. Di rangkaiannya ini, rangkaian komponen elektronikanya Anda cermati di sini ada rangkaian secara seri, tegangannya ini ada, hambatan dalamnya ada. Ini ada 3, maka persamaan yang terkait dengan tegangan yang serial begini maka tinggal dijumlahkan. Maka E totalnya atau sumber tegangan total nilainya adalah tegangan di elemen pertama ditambahkan elemen kedua dan seterusnya. Sedangkan kalau pada rangkaian seri resistor berarti di situ ada R1, R2, R3. Maka dari sini bisa Anda tuliskan bahwa mencari R penggantinya atau R serinya itu adalah R1 ditambah R2, R3, R4 dan seterusnya. Itu secara rangkaiannya di tegangan serial dan resistor seri.
Berikutnya adalah hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff membahas nilai kuat arus maupun tegangan dalam suatu rangkaian. Jadi Kirchhoff ini ada dua. Yang pertama tentang sumber tegangan. Jadi ditentukan bahwa jumlah sumber tegangan di dalam rangkaian tertutup itu nilainya sama dengan 0. Secara matematis dituliskan sigma F sama dengan 0. Kirchhoff yang kedua itu mengatur tentang arus listrik. Jumlah arus yang masuk titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Nah, ini ada rangkaian tertutup, ini dianggap loop tunggal, sedangkan yang ini adalah loop majemuk atau loop ganda. Nah, itu secara gambarnya. Kemudian aplikasi listrik searah, ini energinya, energi listriknya W sama dengan P kalikan T, sama dengan tegangan dikalikan arus listrik dikalikan waktu. Itu sama dengan kalau Anda ganti voltage-nya dengan hukum Ohm, maka didapatkan I kuadrat dikalikan R dikalikan T. Daya listrik P sama dengan I kuadrat dikalikan R atau V dikalikan I, tegangan dikalikan kuat arusnya. Oke. Contoh soal. Nih, Anda cermati contoh soalnya dari perhatikan gambar rangkaian listrik ini. Nah, di situ ada R1, R2, R3 dan ada R4. Nah, R1, 2, 3 ini dirangkai secara paralel. R1, 2, 3 ini dirangkai secara paralel. 3 ohm, 3 ohm, 3 ohm. Nah, kalau secara teorinya menggantikan R paralel itu menjadi 1/R paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Nah, cuman di sini gambar di sini Anda cermati, ya toh, dicermati. Ini ini kan ada 2 kali. Di dalam penyelesaian ini ada 2 kali paralel. Jawabannya juga akan nanti sama kalau ketiganya Anda paralel. Oke, nanti pembahasan lebih detail caranya ini Anda pahami dulu. R1-nya 3 ohm, 3 ohm, 6 ohm sama 4 ohm. Nah, ini menggunakan rumusan RP sama dengan R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2. 3 kali 3 dibagi 3 ditambah 6. Berarti nilainya 9/6, 1,5. Nah, 1,5 ini diparalelkan lagi dengan R3. Berarti di situ R paralel 1 kalikan R3 dibagi R paralel 1 ditambah R3. Jadi 1,5 kali 6 dibagi 1,5 ditambah 6. Sehingga jawabannya adalah 9/7,5 sama dengan 1,2 ohm. Oke. Nah, kemudian hasil R paralel totalnya itu Anda serikan dengan R4. Nah, di R4 itu Anda dapatkan nilainya 4 ohm. Sehingga 1,2 ditambah 4 nilainya 5,2 ohm. Nah, pertanyaannya sekarang, tentukan energi listrik yang mengalir pada rangkaian selama 3,5 menit. Nah, 3,5 menit ini Anda harus rubah ke dalam detik. Maka Anda dapatkan energi listriknya sama dengan tegangan dikuadratkan dikalikan waktu dibagi hambatan. Oke? Tegangannya 3 volt dikuadratkan, sedangkan nilai T-nya itu Anda ganti satuannya menjadi detik. 3,5 kalikan 60. Jawabannya 210, Anda bagi dengan 5,2. Jawabannya adalah 363,46 Joule. Jadi energi listrik yang mengalir pada rangkaian selama 3,5 menit nilainya adalah 363,46 Joule. Oke, cukup mudah kan? Mudah-mudahan semakin paham Anda. Tetap semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.